Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Miftahul Ulum Hasanah, biasa dipanggil Miftah. NIM saya 20051204015. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Informatika, kelas 2020A, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai web server dan DNS server beserta simulasinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Materi yang pertama, web server. Pengertian dari web server yaitu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Cara kerja web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Selanjutnya yaitu fungsi web server. Yang pertama yaitu sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Yang kedua, untuk memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang ketiga, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang keempat, untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Selanjutnya ada contoh produk web server. Yang pertama ada Apache, selanjutnya ada Nginx, yang ketiga ada Lightspeed web server, dan yang keempat ada Microsoft Internet Information Service yang biasa disingkat dengan IIS. Materi selanjutnya yaitu DNS server. Pengertian dari DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Cara kerja DNS server. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Selanjutnya, fungsi dari DNS server. Yang pertama, untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, untuk meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya ada macam-macam dari DNS server. Yang pertama ada address record, yang kedua ada AAA record, yang ketiga ada MX record, yang keempat ada PTR record, selanjutnya ada NS record, ada CNAME record, ada CERT record, selanjutnya ada CERT record, lalu ada SRV record, ada TXT record, dan ada SOA record. Oke, selanjutnya saya akan memberikan simulasi dari web server dan DNS server dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang saya sudah masuk dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat skema jaringan dengan menambahkan beberapa komponen yang diperlukan. Jika sudah ditambahkan, sambungkan semua komponen dengan menggunakan koneksi kabel otomatis. Pastikan semua komponen terhubung.
Jika semua komponen sudah tersambung, langkah selanjutnya yakni mengatur IP address pada setiap PC dan server yang meliputi DNS server dan web server, kecuali DHCP server, karena pada video kali ini kita tidak mengatur DHCP server. Oke, langsung kita mulai pada PC yang pertama. Masukkan IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask akhiran 192, dengan default gateway-nya 192.168.1.62. Lanjut pada PC 2, IP address-nya kita set menjadi 192.168.1.2 dengan subnet mask akhiran 192, dan default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.62. Lanjut pada PC 3, kita atur IP address-nya menjadi 192.168.1.3 dengan subnet mask akhiran 192. Default gateway-nya menggunakan 192.168.1.62 sama seperti sebelumnya. Lanjut pada PC 4, kita atur IP address-nya menjadi 192.168.1.65 dengan akhiran subnet mask 192, dan default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.126. Lanjut pada PC 5, kita atur IP address-nya menjadi 192.168.1.60 dengan subnet mask akhiran 192, dan default gateway-nya kita ubah menjadi akhiran 126. Lanjut pada PC 6, kita atur IP address-nya menjadi 192.168.1.67 dengan subnet mask akhiran 192, dan default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.126. Lalu selanjutnya kita atur pada DNS server. Kita masukkan IP address-nya menjadi 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan default gateway-nya kita ubah menjadi 33.33.33.3. Lanjut pada web server, kita ubah IP address-nya menjadi 43.43.43.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 43.43.43.3. Langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan kabel FA dan kabel serial serta mengatur IP address pada setiap router, dimulai dari router 1, pergi ke menu config, lalu FA0, kita isi IP address-nya 192.168.1.254 dengan subnet mask akhiran 128, lalu kita aktifkan. Pada serial 2, kita masukkan IP address-nya 12.12.12.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian kita aktifkan. Pada kabel serial 3, kita isikan IP address-nya menjadi 13.13.13.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu kita aktifkan. Lanjut pada router 2, kita aktifkan dan atur kabel FA0, IP address-nya menjadi 192.168.1.62 dengan subnet mask akhiran 192, lalu kita aktifkan. Lanjut pada kabel FA1, kita isi IP address-nya menjadi 192.168.1.126 dengan subnet mask akhiran 192, lalu kita aktifkan. Beralih ke kabel serial 2, kita isikan IP address-nya menjadi 12.12.12.2 dengan subnet mask
akhiran 255.0. Lalu kita aktifkan, beralih ke kabel serial 3, kita isikan IP address-nya menjadi 23.23.23.2 dengan subnet mask akhiran 255.0. Lalu kita aktifkan, beralih ke router 3, kita aktifkan dan kita atur IP address-nya pada kabel FA0 dengan 33.33.33.3 dengan subnet mask akhiran 255.0. Lalu kita aktifkan, beralih ke kabel FA1, kita isikan IP address-nya menjadi 43.43.43.3 dengan subnet mask-nya akhiran 255.0. Lalu kita aktifkan, beralih ke kabel serial 2, kita atur IP address-nya menjadi 23.23.23.3 dengan subnet mask akhiran 255.0. Lalu kita aktifkan kabel serial 3, kita atur 13.13.13.3 dengan subnet mask akhiran 255.0. Lalu kita aktifkan. Langkah yang selanjutnya yaitu mengatur RIP routing pada setiap router. Dimulai dari router yang pertama, kita isikan IP yang pertama 12.12.12.0, kita add. Lalu RIP yang kedua 13.13.13.0 kita add. Lalu yang ketiga 192.168.1.0 kita add. Kemudian kita beralih ke menu CLI dan kita ketikkan no auto summary. Lalu kita enter. Lalu ketikkan lagi version 2. Enter. Terus kembali lagi pada menu config, kita save. Pada global setting lalu kita save. Beralih ke router 2, kita isikan RIP-nya menjadi yang pertama 23.23.23.0, kita add. Lalu 12.12.12.0 kita add. 192.168.1.64 kita add. Lalu beralih ke menu CLI, kita ketikkan no auto summary. Enter, lalu ketikkan version 2. Enter. Lalu pergi ke menu config dan kita save. Oke. Lanjut pada router 3, kita isikan RIP yang pertama yaitu 13.13.13.0, kita add. Lalu selanjutnya kita isikan 23.23.23.0, kita add. Lalu yang ketiga kita isikan nomor networknya 33.33.33.0, kita add. Lalu yang terakhir 43.43.43.0 kita add. Beralih ke menu CLI, kita ketikkan no auto summary, enter. Lalu ketikkan version 2, enter. Oke. Beralih ke menu config lagi, kita pergi ke global setting dan save. Langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan HTTP pada web server. Kita pergi ke menu service, kita aktifkan HTTP, lalu kita edit file index.html dengan menggunakan ketentuan dari panduan yang telah disediakan. Kita copy saja, lalu kita paste. Lalu kita save, lalu yes. Langkah selanjutnya yaitu melakukan tes ping command prompt pada PC 1 dan PC 4. Pergi ke menu command prompt, lalu kita ketikkan ping spasi 43.43.43.1. Hasil yang keluar yaitu sebagai berikut. Lanjut pada PC 4, kita pergi ke menu command prompt dan kita ketikkan ping 43.43.43.1, enter. Hasil yang keluar merupakan hasil ping dari PC 4 menggunakan web server. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menjalankan URL
web browser pada PC 1 dan PC 4. Dimulai dari PC 1, kita pergi ke menu web browser, lalu kita ketikkan URL-nya 43.43.43.1, kemudian klik go. Ya, nah berhasil. Yang muncul yakni laman berikut. Kemudian kita lanjutkan jalankan pada PC 4 web browser, lalu kita ketikkan sama seperti sebelumnya, yaitu 43.43.43.1, klik go. Nah, tampilan yang muncul sama seperti sebelumnya, yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu kita mengatur pada DNS server, yaitu kita mengaktifkan DNS service. Lalu mengetikkan jarcom.com pada namanya dengan tipe A-record, dan address kita ketikkan 43.43.43.1, kemudian add. Lalu yang kedua kita ketikkan www.jarcom.com dengan tipe cname, dengan hostname-nya kita ubah menjadi jarcom.com, kita add. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menjalankan perintah nslookup pada command prompt di PC 1 dan PC 4. Namun sebelum itu kita harus menambahkan DNS server pada PC 1 dan PC 4. Dimulai pada PC 1, kita ubah DNS servernya, kita tambahkan menjadi 33.33.33.1. Lalu pada PC 4 kita tambahkan DNS-nya menjadi 33.33.33.1 juga. Bisa close. Lalu kita buka command prompt PC 1 untuk menjalankan nslookup, dan kita ketikkan nslookup spasi jarcom.com, enter. Berikut merupakan hasil dari perintah nslookup. Selanjutnya kita ketikkan nslookup spasi www.jarcom.com. Nah, ini merupakan hasil atau tampilan dari nslookup www.jarcom.com. Kemudian pada PC 4 kita ketikkan juga nslookup spasi jarcom.com. Nah, hasilnya sama, ini merupakan perintah nslookup jarcom.com pada PC 4. Lalu kita ketikkan juga nslookup www.jarcom.com. Nah, ini hasil yang keluar merupakan perintah nslookup. Langkah yang terakhir yaitu kita akan menjalankan URL DNS server pada PC 1 dan PC 4 di menu web browser. Mulai dari PC 1 kita ketikkan jarcom.com dan kita klik go. Nah, tampilan yang muncul yaitu laman yang sama seperti sebelumnya tadi pada web server, yang artinya URL telah berhasil dijalankan. Lalu kita close dan kita coba lagi buka web browser, kita ketikkan www.jarcom.com, kita klik go, dan tampilan yang muncul sama seperti sebelumnya, yang artinya URL berhasil dijalankan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada PC 4, kita buka web browser dan ketikkan jarcom.com, lalu klik go. Hasil yang muncul sama seperti sebelumnya, URL berhasil dijalankan. Lalu kita buka web browser lagi dan kita ketikkan www.jarcom.com, lalu klik go. Hasil yang keluar sama seperti sebelumnya,
artinya URL berhasil dijalankan. Semua langkah-langkah sudah dilalui, yang artinya simulasi web server dan DNS server telah selesai. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.